Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah semuanya baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar IPS. Ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang kenampakan alam dan keragaman sosial budaya. Akan kita bahas kembali yang kemarin. Siapa yang masih ingat tentang kemarin yang Ibu jelaskan? Nanti bakal Ibu tanya. Oke, Ibu tanya, kenampakan alam apa yang menonjol di daerah kalian? Pegunungan, ada apa lagi? Lautan, ada apa lagi? Dataran tinggi, dataran rendah. Oke, negara Indonesia ini merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman kenampakan alam. Kenampakan alam akan berpengaruh pada jenis tradisinya. Adakah tradisi upacara adat di daerah kalian? Ada ya, pastinya. Pernahkah kalian mengikutinya? Pernah ya. Oke, di setiap tempat atau daerah pasti mempunyai kenampakan alam. Misalnya pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan sebagainya. Kenampakan alam tersebut akan mempengaruhi keragaman sosial budaya, sehingga setiap daerah akan mempunyai adat istiadat, budaya, dan kehidupan sosial yang berbeda-beda. Kenampakan alam di Indonesia ya. Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan atau perairan. Luas wilayah lautan adalah 2/3 bagian dan wilayah daratan 1/3 bagian dari seluruh wilayah Indonesia. Wilayah lautan tidak dapat dihuni oleh manusia. Wilayah daratan yang dapat dihuni oleh masyarakat dikelompokkan menjadi wilayah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan tidak banyak, apalagi yang mempunyai ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Baik, karena di Indonesia banyak pegunungan, akan Ibu tanya, ada yang tahu salah satu pegunungan Wijaya itu berada di mana? Benar, di Papua. Benar sekali. Kemudian Ibu tanya, pegunungan Serayu Dieng, ada yang tahu? Di Jawa. Kemudian kalian sebutkan ya, salah satu pegunungan yang ada di Kalimantan. Benar, Kapuas Iban Schwaner Muller. Benar sekali, itu berada di pembatas wilayah Indonesia dan Malaysia. Kemudian ada dataran tinggi. Dataran tinggi mempunyai ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Suhu udara yang sejuk di dataran tinggi sangat cocok untuk dipergunakan sebagai daerah wisata, rekreasi, dan lokasi perkebunan. Beberapa contoh dataran tinggi di Indonesia, ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada ya. Pertama ada di Pulau Jawa. Dataran tingginya bernama Dieng Priangan. Letaknya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemudian ada di Pulau Sumatera, bernama Brastagi Kerinci. Letaknya berada di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kemudian ada dataran rendah. Wilayah dataran rendah memiliki ketinggian sampai 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran rendah paling banyak dihuni oleh masyarakat karena wilayah ini merupakan pusat kehidupan manusia. Berbagai jenis aktivitas manusia seperti kegiatan ekonomi, sosial, budaya dilakukan di wilayah ini. Dataran rendah yang sangat luas terdapat di pantai timur Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan bagian selatan,
Tenggara dan bagian barat, serta Papua bagian selatan. Sedangkan dataran rendah yang sempit terdapat di pantai utara dan selatan Pulau Jawa. Kemudian ada pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan daratan dengan lautan. Penduduk yang hidup di sekitar pantai jumlahnya tidak banyak. Pada umumnya, penduduk pantai memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Wilayah pantai banyak digunakan untuk objek wisata, bisnis penginapan, dan restoran. Kemudian ada perairan darat. Apa itu perairan darat? Perairan darat terdiri atas sungai dan danau. Sungai dan danau memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan manusia. Misalnya sebagai sarana transportasi, irigasi, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya. Beberapa danau dan sungai besar yang terdapat di Indonesia adalah yang pertama ada Danau Toba. Siapa yang pernah mendengar Danau Toba? Cerita Danau Toba kan ada. Ya, letaknya berada di mana, ada yang tahu? Benar, letaknya ada di Sumatera. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kenampakan alam dan sosial budaya yang memengaruhi suku bangsa. Suku bangsa terbentuk dari suatu kelompok orang yang hidup secara bersama-sama, sepaham, senasib, dan mempunyai cara berpikir dan keyakinan yang sama. Tiap suku bangsa itu memiliki aturan, tatanan, serta cara-cara tertentu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang disebut adat istiadat. Kenampakan alam yang ada sangat memengaruhi temperamen dan watak mereka. Kadang-kadang kita mendengar bahwa suku Jawa terkenal ramah tamah, suku Madura terkenal suka bekerja keras, suku Ambon terkenal sangat disiplin, dan sebagainya. Hal itu bisa terjadi karena kenampakan alam yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya, kenampakan alam dan sosial budaya yang memengaruhi kebudayaan setempat. Kebudayaan suatu daerah berkembang karena kebiasaan yang turun-menurun dari nenek moyang atau suku bangsa mereka. Kemudian, daerah dapat dilihat dari cara mereka melaksanakan adat istiadat, upacara adat, tarian, dan nyanyian, makanan daerah, dan lain-lain. Kebudayaan itu biasanya berkembang dari kenampakan alam di daerah mereka tinggal. Adat istiadat dan upacara adat dilakukan untuk menghormati nenek moyang mereka yang diyakini berasal dari kenampakan alam seperti pegunungan, lautan, sungai, dan sebagainya. Para penduduk sekitar wilayah pegunungan misalnya meyakini bahwa semua kehidupan mereka berasal dari alam pegunungan, sehingga upacara adat, nyanyian, tarian, dan kebudayaan lainnya dipusatkan di sekitar pegunungan tersebut. Demikian pula masyarakat yang hidup di sekitar sungai, danau, dan pantai. Upacara adat, nyanyian, tarian, dan makanan khas mereka menunjukkan ciri khas kenampakan alam di sekitarnya. Sebagian besar wilayah Indonesia berupa lautan, sehingga banyak sekali jenis upacara adat yang diselenggarakan di tepi pantai dan lautan. Contoh upacara adat yang diselenggarakan di lautan atau pantai, ada yang tahu upacara apa yang diselenggarakannya di lautan atau di pantai? Benar, upacara labuhan di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada juga upacara buang jung di Bengkulu. Kemudian ada upacara sedekah laut di DKI Jakarta dan upacara jamu laut di Sumatera Utara. Masyarakat yang tinggal di daratan rendah biasanya tidak memiliki kenampakan alam yang khusus. Baiklah, sampai di sini ada yang kalian ingin tanyakan atau tidak mengerti? Tidak ada ya? Baik, sekarang ibu yang akan bertanya tentang penjelasan tadi. Kenampakan alam yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Apa tuh? Tadi sudah ibu jelaskan. Ibu tanya Lisa, tahu apa kenampakan alam yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut? Benar, dataran rendah. Ingat ya, jangan sampai lupa yang ibu jelaskan tadi. Kemudian akan ibu tanya lagi, wilayah yang banyak dihuni oleh manusia dan sebagai pusat kegiatan manusia biasanya terdapat di wilayah mana? Siapa saja yang jawab bisa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo.
Kan tadi Ibu jelaskan sudah, makanya harus didengarkan kalau guru itu menjelaskan. Jangan ngomong, jangan main, jangan ke lain-lain, pikirannya harus fokus. Tidak ada yang bisa menjawab? Jawabannya dataran rendah. Kan tadi sudah Ibu jelaskan kalau di dataran rendah itu biasanya wilayahnya yang banyak dihuni oleh manusia dan sebagai pusat kegiatan manusia. Ingat ya, jangan sampai lupa lagi. Kemudian Ibu tanya lagi, mata pencaharian masyarakat di wilayah pantai pada umumnya apa? Ayo, itu mudah banget. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Ray? Benar sekali, jawabannya nelayan ya. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran yang bisa Ibu kasih ke kalian. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pelajari lagi nanti. Jangan main HP terus, jangan ngomong kalau guru sedang menjelaskan ya. Nanti akan Ibu beri PR habis ini. Ibu tutup dulu pembelajarannya. Sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih dulu. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.